Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang metode rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini dalam metode rekayasa perangkat lunak, di sini kita membahas ada dua materi, yaitu satu model proses rekayasa perangkat lunak dan tahap rekayasa perangkat lunak. Nah, sekarang kita bahas tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Pada proses rekayasa perangkat ini ada banyak model pengembangannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada the waterfall model, yang kedua ada prototyping model, yang ketiga ada unified process dan unified modeling language. Nah, pada the waterfall model, The waterfall model ini adalah sebuah model yang berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap yang lain, seperti model air terjun. Nah, di sini Ibu juga telah memaparkan gambarnya pada slide sebelahnya. Nah, pada model ini terdapat 5 tahap, antara lain sebagai berikut: tahap investigasi, tahap analisis, tahap desain, tahap implementasi, serta tahap perawatan. Nah, pada gambar tersebut juga telah dirincikan bagaimana model seperti air terjun tersebut. Nah, yang selanjutnya itu prototyping model. Nah, yang mana pada prototyping model ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan untuk membuat rancangan dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat segera dievaluasi oleh calon pengguna atau klien. Nah, prototyping ini dengan model ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe seperti gambar di samping. Pada gambar ini yaitu prototyping model ada dua, pengguna dan level. Nah, dalam pengguna ini ada raw table dan throwaway. Yang level yaitu input atau output, selanjutnya processing, yang selanjutnya sistem. Nah, tahap-tahap dalam prototyping boleh disebut juga dengan tahap-tahap yang dipercepat. Nah, menurut Harris 2023 membagi prototyping dalam 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kandidat prototyping, yang kedua yaitu rancang bangun prototip dengan software, yang ketiga uji prototip, yang keempat siapkan prototip USD, yang kelima evaluasi, keenam transformasikan prototype menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh. Nah, yang terakhir yaitu unified process and unified modeling language. Nah, pada unified proses ini atau UP adalah kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak yang interaktif dan tumbuh kembang. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek. Nah, mulai dari skala kecil sampai skala besar. Selanjutnya yaitu Unified Modeling Language atau disingkat dengan UML, adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang dapat digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, pada Unified Process dan Unified Modeling Language ini ada 4 tahap singkat dalam UP ini sebagai berikut: inception, elaboration, construction, dan transmission. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan UP tidak lepas dari penggunaan notasi-notasi yang biasa disebut dengan UML. Nah, UML ini merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem orientasi objek. Nah, mungkin materi kita pada hari ini sampai situ. Materi selanjutnya tentang tahap rekayasa perangkat lunak minggu depan kita bahas. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.